Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, saya mau ngucapin selamat malam dulu untuk semua teman-teman yang ada di rumah, dimanapun teman-teman berada. Senang sekali kalau misalkan hari ini kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama, walaupun teman-teman di rumah dan kita di sini. Tapi saya yakin kuasa Tuhan itu di mana saja. Amin teman-teman. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga tuh teman-teman. Teman-teman kita sama-sama bersyukur teman-teman. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan berhenti bersyukur Tuhan atas apa yang Kau perbuat untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama naikkan pujian ini teman-teman. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama teman-teman akan pujian ini kembali. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna
Saya bersyukur Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kau rancangan semuanya itu indah Tuhan bagi kami, setiap kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan tiada lembah gelap. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami Tuhan takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Kami sama-sama menaikkan syukur kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami akhirnya percaya Bapa, jika kami bersyukur Tuhan, Kau akan ada untuk setiap kami Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan. Kami ingin mulai ibadah ini Tuhan, ibadah BIC ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya teman-teman. Shalom sekali lagi, shalom. Senang sekali kalau misalkan kita masih bisa sampai hari ini kita bisa beribadah walaupun emang secara online masih online. Dan saya jujur saya rindu banget ada teman-teman di depan saya tapi masih belum bisa. Tidak apa-apa teman-teman, kita tetap menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat-sangat baik. Amin teman-teman. Kita mau sama-sama angkat jempol kita menyatakan Tuhan Yesus baik, Engkau amat baik. Haleluya, Kau Allah yang teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Sama-sama akan jempol kita. Engkau sama-sama nyatakan pujian kembali di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau
percaya teman-teman, penyertaan Tuhan dimanapun kita berada sungguh nyata. Amin. Kalau kita lihat kemarin ini sempat ada demo dan saya yakin percaya teman-teman, hari ini juga teman-teman pasti akan masih beribadah bersama-sama dengan kami. Karena itu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin teman-teman, sungguh nyata. Mentari, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, kau yang termegah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah, hanya kau yang termegah. Badai menghadap dan bumi pun bergoncang, karena kami tahu Kau yang setia Tuhan. Namun Kau yang setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya teman-teman. Sama-sama nyatakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku Tuhan, hatiku hanyalah untuk-Mu.
Oke teman-teman, kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama dengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu lebih dari apapun juga Tuhan. Akan menguatkan setiap kami Tuhan. Jikalau kami jatuh Tuhan. Yang akan menegur kami Tuhan, jikalau kami berbuat salah Tuhan. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Tuhan, yes, Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Yes Tuhan, kekuatan kami dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama pujian ya teman-teman. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata, Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
bersama-sama teman-teman kita mau sembah Tuhan di tempat ini teman-teman. Haleluya. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita sama-sama mau nyembah Dia. Kita sama-sama mau meninggikan namanya. Kita sama-sama mau mengagungkan Tuhan teman-teman. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hati-hati kami boleh rendah hati menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berbuat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai, Tuhan sudah pilih, Tuhan berkati, berikan hikmat yang daripada Tuhan, biar setiap firman yang diberitakan Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom, Bless and Impact Community dari GPDI Sahabat Allah. Puji Tuhan kita bisa berjumpa sekalipun secara online, tapi senang boleh berkenalan dengan Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Dan saya bersyukur memiliki kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara di kesempatan hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Nala Widya dan saya adalah gembala senior dari gereja El Shaddai Creative Community. Ya, kami pusatnya di Bandung dan sekarang ada di Jakarta dan juga di Sydney. Oke. Nah, apa yang membuat saya berada di gereja ini adalah karena perjalanan hidup saya dengan Tuhan dari sejak saya lahir baru dan terima Yesus. Ya, saya lahir baru dan terima Yesus di bulan Juni 1984. Latar belakang saya, dulu saya atlet balap sepeda dan di tahun 84 sampai 87 saya ada di tim nasional. Dan tahun 84 saya mengalami kecelakaan yang cukup berat di kejuaraan ASEAN pada waktu itu. Dan kecelakaan itu merobek pipi saya sebelah kiri dan dijahit 13 jahitan, lalu 4 dekat mata. Dan peristiwa inilah yang membuat saya menjadi terpikir akan kematian. Nah, karena saya takut mati, jadi dari yang tadinya nggak pernah ke gereja, nggak pernah mau tahu urusan Tuhan, setelah kecelakaan itu, sementara luka-luka saya belum mengering, saya diajak untuk datang ke sebuah kebaktian kebangunan rohani khusus untuk atlet. Dan pada hari itu yang bersaksi adalah juara dunia 8 kali, yaitu Rudy Hartono, ya, juara dunia bulu tangkis. Dan dia bilang bahwa sekalipun dia berkali-kali menjadi juara dunia, tetapi hidupnya kosong. Sampai dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di kebaktian itu saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya dan saya lahir baru. Jadi saya mengenal Yesus sejak bulan Juni 1984. Tahun 87 saya mengundurkan diri dari tim nasional karena saya keterima kuliah di Institut Teknologi Bandung. Dan kemudian saya kuliah sampai tahun 1992. Nah, setelah kuliah baru saya melayani penuh waktu, justru melayani anak-anak muda sampai hari ini. Ya.
Oke, gereja yang saya gembalakan jemaatnya memang 70% boleh dikatakan anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa. 25% adalah pasangan muda dan hanya 5% dari mereka yang berusia senior, yaitu 45 tahun ke atas. Ya. Jadi kalau suatu hari Bapak Ibu Saudara bisa berkunjung ke Bandung, nanti kalau kita udah normal ibadah lagi, bisa berkenalan dengan banyak orang-orang yang luar biasa. Oke, nah hari ini saya hendak membagikan satu topik, yaitu korban atau sacrifice. Ya. Mengapa ini topik yang penting? Karena sacrifice itu adalah tema besar dari kehidupan kita di dalam Kristus. Apa yang dibuat Yesus di kayu salib adalah korban. Ya. Jadi tanpa korban kita semua tidak mungkin selamat. Nah, jadi bagaimana dengan hidup kita hari ini? Ya, apakah korban Yesus tidak cukup di kayu salib? Tidak. Tapi hari ini kita mau lihat bahwa di dalam hidup kita ternyata ada sacrifice yang harus kita buat. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di kitab Roma, di surat Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau selama ini pengertian kita ibadah, kita ikutin semua jam-jam kebaktian kita. Tapi ayat ini lagi berkata, ibadahmu yang sejati adalah ketika engkau mempersembahkan tubuhmu. Ya, mempersembahkan tubuh bukan ditaruh di atas mezbah lalu mati. Karena dikatakan bahwa persembahanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini lagi bicara bahwa kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Nah, saudara, mempersembahkan tubuh berarti mempersembahkan kehidupan kita. Ya. Oh, kurang ya kalau kita ini ibadah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tuhan mau hidup kita seluruhnya itu boleh dipersembahkan untuk Tuhan. Apa artinya? Bukan kita semua harus menjadi pelayan Tuhan full timer. Tidak. Tetapi mari kita lihat. Ya. Yang pertama, mengapa sih Tuhan tuh minta ada korban? Ya. Mengapa harus ada korban? Saudara tahu bahwa korban itulah yang membuka pintu mujizat. Ya. Keselamatan kita, pengampunan dosa dimulai dengan korbannya Kristus. Tetapi hidup kita hari-hari ini, berapa banyak di antara kita merindukan adanya breakthrough. Ada mujizat dalam hidup. Kita semua ingin ada mujizat, ada breakthrough dalam hidup. Lalu apa yang harus dibuat? Yang harus dibuat adalah persembahkanlah korban. Nah, mari kita lihat. Jadi apa yang harus diperbuat? Kita mau belajar dari Nabi Elia, ya. Di kitab 1 Raja-Raja 18, ketika Nabi Elia harus menghadapi nabi-nabi Baal. Ya, ketika mereka Israel dalam keadaan kering setelah 3 tahun tidak turun hujan. Lalu kenapa? Karena bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan beralih kepada Baal. Nah, jadi Elia berkata begini, oke, mari kita buktikan. Siapa yang hidup? Tuhan yang saya sembah atau Baal yang kamu sembah hari ini? Jadi apa yang dibuat oleh Elia? Dia suruh Nabi Baal mendirikan mezbah, lalu Elia juga mendirikan mezbah. Ya, kita tahu ceritanya bahwa Nabi Baal mereka memanggil dewanya, minta supaya korbannya boleh ada api untuk korbannya dan sampai mereka habis dan menyayat-nyayat badannya, tidak satu pun yang terjadi di situ. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, itu membuktikan bahwa Dewa Baal itu mati. Nah, lalu apa yang dibuat oleh Elia? Di ayat yang ke-32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begini untuk kedua kalinya. Dan mereka buat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya.
Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Nah, saudara, apa yang dibuat Elia adalah dia membangun mezbah, dia menaruh daging, ya, daging lembu di situ. Lalu ada hal yang kalau kita lihat mezbah dibuat juga oleh dewa Baal, Nabi Baal. Yes, mereka buat mezbah. Mereka taruh korban daging di situ. Iya. Nah, tapi Elia membuat satu hal yang tidak dibuat oleh juga dewa Baal itu. Ya, dan apa yang diminta oleh Elia, yang membedakan mezbah Baal dengan mezbah Tuhan, ya mezbahnya Elia adalah Elia bilang, penuhi 4 buyung dengan air, tuang ke atas korban bakaran. Jadi Elia minta air dituang di atas korban bakaran. Nah, saudara coba pikir baik-baik. Apa yang dibuat Elia ini luar biasa. Ya. Pada masa itu sudah 3 tahun tidak turun hujan. Kalau sudah 3 tahun kita kekeringan, dengan sendirinya air sudah habis. Nah, tapi justru Elia katakan, siram pakai air. Nah, jadi disiram dengan air, 4 buyung air, siram. Lalu udah dibuat nih 4 buyung air. Sekali lagi, yang kedua 4 buyung lagi. Sekali lagi, yang ketiga 4 buyung air. Saudara harus tahu, inilah yang sesungguhnya korban. Jadi kalau kita pikir korbannya itu dagingnya, korbannya itu sebenarnya yang mana? Airnya. Airnya. Kenapa? Yang air itu, saudara harus tahu, air di masa itu yang pertama adalah langka. Sudah 3 tahun tidak hujan, jadi air itu langka. Jadi kalau ditanya yang mana yang korban, yang daging apa yang air? Kita pikir yang korban itu yang daging. Bukan, yang korban itu adalah airnya. Kenapa? Air itu langka. Dan mereka berdoa untuk minta hujan turun. Ya, kalau mau minta hujan turun, maka yang harus ditabur, ya dia berikan air di situ. Ya, air itu langka. 3 tahun tidak turun hujan. Dengan sendirinya air langka. Dan yang kedua, air itu berharga. Saudara, itu barang berharga. Nah, mungkin buat kita pikir, oh ya 4 buyung air, siram aja 4 buyung air. Tahukah saudara, total air yang dipersembahkan itu berapa? Ada 12 buyung. Nah, 12 buyung itu, kalau dalam, kita mungkin sulit membayangkan 12 buyung itu berapa ya. Kita jarang kan hari ini pakai buyung air. Tapi baik, mari kita bayangkan 12 buyung itu, kalau diukur dengan liter yang kita ngerti hari ini adalah 474 liter. Nah, 474 liter itu seberapa banyak? Mari kita lihat. Kalau botol air mineral ini isinya 240 mili, maka Elia menuangkan 1248 botol air ke atas mezbah. Sudah bisa bayangkan, 1248 botol air dituang di atas mezbah. Ini sebuah korban yang luar biasa. Sudah bayangkan rakyat Israel, mereka melihat udah musim kering. Saudara, kita keluar aja di tengah panas terik matahari. Ya, saya di Bandung tuh sejuk, tapi kalau lagi panas di luar aja rasanya pengen masuk dan pengen minum. Bisa kita bayangkan bangsa Israel berkumpul di sana. 3 tahun gak hujan, lalu Elia menuangkan 1248 botol air ini di mezbah. Wah, berapa banyak orang yang bilang, ya ampun, itu daripada dituang mending buat anak saya udah kehausan dari tadi. Daripada dituang di situ mending ini buat kita minum di rumah. Saudara, tapi itu yang dibuat Elia. Dia tuang 1248 botol di atas mezbah. Itulah korban. Jadi, saudara harus tahu. Apa sih kalau ditanya mengapa harus berkorban? Karena setelah Elia menuangkan air ini, dia berdoa dan api langit turun. Membakar habis daging dan juga air di sekitar. Saudara, sampai parit itu kering kalau sudah baca ayatnya. Jadi yang dibakar api langit bukan hanya dagingnya tapi juga airnya sampai kering. Nah, dengan kata lain Tuhan berkenan menerima air itu juga sebagai korban. Dan tidak lama kemudian hujan turun. Ya,
Saudara bayangkan kekeringan 3 tahun dan hujan turun. Korban diberikan. Jadi korban adalah pintu untuk membuka mujizat. Berapa banyak di antara saudara merindukan mujizat dalam hidupmu? Ya, berapa banyak engkau merindukan breakthrough? Ya. Nah, kalau engkau rindu akan mujizat, mari belajar untuk memberikan korban. Nah, sekarang kalau ditanya, apa yang saya harus kasih? Apa yang harus saya kasih? Sama seperti kasus Elia. Yang pertama, kalau sudah lihat Elia memberikan air. Berikan hal yang langka. Langka. Apa yang langka ya? Bukannya kita sering kalau dibilang, ayo bantu dong pelayanan di gereja. Aduh, saya nggak ada waktu. Saya sibuk sekali. Nah, itu berarti engkau waktu tuh barang langka dalam hidupmu. Nah, berikan yang langka. Berikan yang langka. Udah sibuk masih bisa melayani Tuhan. Udah sibuk tapi masih bisa mengunjungi jiwa. Itu saudara sedang memberikan hal yang langka. Ya. Kalau urusan kunjungan tuh urusan full timer, itu memang sudah kerjaan dia. Tapi kita yang kerja di dunia bisnis, di kantor, masih bisa ngurus jiwa, itu kita sedang memberikan korban dari hal yang langka. Kita bisa dapat. Waktu itu langka. Ya. Waktu langka. Oke. Nah, jadi coba lihat. Yang kedua, apa yang kita bisa berikan? Yang berharga. Sama kayak air di musim kering. Berharga. Hari ini, apa sih berharga? Buat saya terus terang, istirahat tuh berharga. Istirahat tuh berharga. Bisa, wah kalau bisa tidur siang tuh kayak dapat hadiah gitu. Ya jadi istirahat tuh berharga. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah kita rasanya pengen istirahat, ada orang yang datang, ada orang yang mau ketemu, ada hal yang harus dibuat untuk orang melayani jiwa-jiwa. Kita sedang memberikan yang berharga. Ya. Atau bahkan kadang-kadang family time itu berharga buat kita. Oh, banyak orang bilang, oh nggak bisa. Ini waktu untuk keluarga, waktu untuk keluarga, waktu untuk keluarga. Ya, saya nggak bilang ya, saudara terus habis-habisan pelayanan sampai nggak bisa istirahat. Tidak. Saya nggak bilang ya bahwa saudara nggak kerja terus aja pelayanan sampai waktunya itu nanti jadi full time. Enggak gitu. Tetapi mari kita belajar untuk di tengah-tengah kekurangan waktu kita masih bisa sisihkan untuk melayani Tuhan. Banyak hal bisa kita buat, ya. Selain pelayanan di gereja, mengurus jiwa-jiwa contohnya. Dan hal yang berharga, ya family time. Kadang-kala saya udah bikin janji nih sama istri, yuk kita date, kita pergi berdua. Tahu-tahu ada si ini minta didoakan. Maka kami harus bicara berdua. Gimana Hon gini? Ya udah nggak apa-apa, kita doain dia aja. Nah itu kita sedang memberikan yang berharga. Saudara, seringkali justru malah uang bukan hal yang berharga buat kita. Ya karena apa? Itu bisa diberikan dengan mudah. Tapi soal waktu, ya, tenaga, emosi, pikiran, itu buat kita lebih mahal dari uang kadang-kadang. Itu yang justru kita nggak mau berikan buat Tuhan. Tuhan justru bilang, kalau kamu bisa kasih yang langka dan berharga dalam hidupmu, itu yang namanya korban yang berkenan. Oke, nah jadi mari saudara, ya itu dua hal yang bisa kita berikan, beri hal yang langka. Setiap kita pasti punya definisi pribadi apa yang langka di dalam hidupmu dan apa yang berharga dalam hidupmu. Oke, nah jadi Tuhan justru ketika itu diberikan, ini awal dari mulai terjadinya mujizat dan terobosan baru dalam hidupmu. Nah, hal yang ketiga kita belajar apa yang bisa diberikan. Kita belajar dari Kejadian 22 ayat yang kedua. Nah, dari mana kita belajar ini? Dari Abraham. Tuhan kasih firman sama Abraham. Ya, ketika dia udah menantikan janji Tuhan, sampai dia memiliki seorang anak yang dia beri nama Ishak. So, janji Tuhan digenapi. Tapi berikutnya, ketika Ishak sudah mulai dewasa, apa yang terjadi? Di Kejadian 22 ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara,
Kalau saya jadi Abraham, mungkin saya hancur hati. Ya, mungkin saya hancur hati. Betapa ini ya anak yang dijanjikan, sekarang Tuhan minta. Berikan dia sebagai korban bakaran. Tapi saudara lihat, Abraham taat. Abraham itu taat. Waduh, Abraham itu taat. Jadi apa itu korban? Seringkali Tuhan minta seperti yang Tuhan minta pada Abraham. Ya, Tuhan nggak minta anakmu kasih taruh di mezbah, enggak. Ya. Tapi seringkali Tuhan minta sama seperti Abraham diminta, yang dikasihi. Yang dikasihi. Nah, apa itu korban? Yang dikasihi. Ya. Otomatis yang dikasihi itu juga yang ada di hati. Nah, Ishak itu kan anak yang dijanjikan dan cuma satu lagi. Oke, saya punya pengalaman dengan memberikan yang namanya Ishak di dalam hidup. Saya punya pengalaman memberikan yang namanya Ishak di dalam hidup. Setiap kita nih ya, dalam hidup kita nih, secara pribadi, biasanya punya yang namanya Ishak di dalam hidup kita. Setiap tahun di gereja kita, ada yang namanya program janji iman. Nah, apa itu program janji iman? Selama 4 bulan, ya, dalam 1 tahun, selama 4 bulan, maka kita berjanji sama Tuhan, secara iman kita akan memberikan sejumlah persembahan yang akan kita tujukan untuk pembangunan gedung kita. Nah, jadi janji iman itu hanya 4 bulan selama 1 tahun. Dan kita selalu diminta untuk berdoa. Berapa yang harus kita berikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah, jadi kita selalu berdoa, dan itu saya harus melihat jemaat luar biasa. Ada yang memberikan seluruh tabungannya, ada yang memberikan macam-macam. Tapi rata-rata mereka memberikan semua yang dikasihi dan berharga buat mereka. Ya, ada anak SMP, masih SMP, tapi dia bawa PlayStation dengan semua semua gamenya. Dia bilang, ini berharga buat saya, tapi saya mau berikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Oh, kita nggak bisa bilang, ayo cuma PlayStation. Enggak. Ini luar biasa. Karena itulah yang berharga buat dia. Itulah korban dia. Itulah korban dia. Ada anak sekolah minggu yang bawa uang logam. 1 kantong, dia bilang, ini tabungan saya untuk nanti beli mainan yang disebut squishy itu tuh. Tapi saya mau ini dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu menyentuh hati. Jangankan Tuhan, kita aja yang lihat terharu. Nah, suatu hari, setiap kali ada janji iman ini, saya dan istri selalu, yuk kita berdoa, berapa yang harus kita berikan. Berapa yang harus kita berikan. Jadi, suatu kali ketika lagi ada program janji iman, saya dan istri berdoa, ya berapa yang kita harus berikan. Nah, Tuhan tuh nggak berikan angka sampai beberapa waktu. Sampai suatu hari, saya dapat impresi dari Tuhan. Tuhan bilang, berikan Ishaknya kamu. Oke. Saya cuma pikir, apa yang harus diberikan yang namanya Ishak? Kita udah sering Tuhan tantang untuk berikan jumlah yang cukup besar dan kita taat, kita berikan. Dan kita nggak pernah kekurangan sampai hari ini. Tapi hari ini Tuhan gak kasih angka, gak kasih jumlah. Tuhan bilang, berikan Ishaknya kamu. Apa Ishak Tuhan? Apa Ishaknya kamu? Nah, saya sebagai mantan atlet balap sepeda, sampai hari ini saya masih naik sepeda. Apalagi hari-hari ini, sepeda semakin menjadi olahraga yang digemari. Ya, dan saya udah naik bersepeda selama 30 tahun lebih. Dan saya juga punya beberapa sepeda. Ya. Dan sepeda-sepeda yang saya punya itu juga menjadi koleksinya saya. Nah, ada beberapa sepeda yang sangat berharga buat saya. Salah satunya adalah sepeda yang sama seperti dimiliki oleh Presiden Amerika dan juga bintang film Hollywood Robin Williams. Nah, saya bangga banget dengan sepeda itu. Saya bilang, wah ini yang punya barang ini Presiden Amerika sama Robin Williams nih, saya bilang. Dan saya punya. Dan saya termasuk beberapa gelintir orang Indonesia yang punya barang seperti ini.
Tapi yang seperti dimiliki oleh Presiden Amerika dan Robin Williams ini, saya yang punya. Dan lalu kemudian saya bangga banget, saya suka banget sepeda ini. Suatu hari saya lagi di tempat servis sepeda, saya lagi bawa sepeda yang ini, lalu ada satu bapak bilang begini, ini mau dijual nggak? Saya bilang nggak akan dijual ini. Tahu nggak ini yang punya kayak gini siapa? Cuma Presiden Amerika sama Robin Williams ini yang punya. Wah, dia bilang, tapi kalau mau dijual, tolong ke saya. Nggak akan saya jual. Saya bilang gitu. Bapak itu bilang begini, kalau mau dijual, ini belinya berapa? Saya sebut satu angka. Saya bilang, oke, kalau mau dijual, saya beli 2 kali lipat. Dia bilang begitu. Oh. Terus saya pikir, nggak bakal lah. Dan kemudian saya udah pulang. Beberapa hari Tuhan bilang, berikan Ishaknya kamu. Ishaknya saya apa ya? Ishaknya saya apa ya? Sampai Roh Kudus bilang, ya kamu punya barang yang kamu kasihi nggak? Yang kamu bangga, kamu tuh ada di hatimu. Ya ada, contohnya. Tiba-tiba saya teringat sepeda itu. Dan di situ Roh Kudus bilang, kasihin itu barang. Jadi, saya panik. Terus gimana? Jadi saya tapi mau taat. Saya telepon bapak itu. Dan saya bilang, oke Pak, saya jual. Bapak itu senang, oke, saya beli ya 2 kali lipat dari harga yang kemarin. Dia beli 2 kali lipat. Jadi hari itu saya pulang, saya ceritain cerita itu sama istri saya. Istri saya ketawa, dia ketawain saya. Ini bukan, saudara mungkin berpikir, sepeda ya. Tapi memang harganya ya. Itu dibeli 2 kali lipat. Malam itu saya harus bereskan sepeda itu sebelum besok diantar ke tempat bapak itu. Malam itu sepeda itu saya taruh di sebelah tempat tidur. Jadi saya tidur tidak menghadap istri saya tidur menghadap sepeda. Istri saya ketawa, dia ketawain saya. Tapi itu pengalaman saya. Bahkan ada barang yang bisa jadi Ishak yang Tuhan bilang kasihin. Kasih. Itu salah satu pengalaman saya tuh. Ya, jadi saudara lihat bahwa tapi buat kita hari ini nih, saya merasa dalam hidup saya Tuhan mengajar kamu korban tuh udah bukan lagi sebuah peristiwa yang peristiwa yang spektakuler, tapi itu udah jadi gaya hidup. Punya dari dulu saya melayani jiwa-jiwa nggak punya uang, ya anak-anak bimbingan banyak datang ke rumah, yang ada cuma Indomie, ya udah Indomie 1 bagi 2, bagi 3, cuma itu yang kita ada. Ya atau telur 1 dibikin telur dadar agak lebar sedikit, dipotong-potong banyak, itu udah pernah kita buat. Saudara, itulah korban. Tapi justru dari korban yang seperti ini, pelayanan kita bangun dengan 13 orang anak muda, ya, pelajar dan mahasiswa. Kita start persekutuan doa tahun 1992 dengan 13 orang anak muda menjadi ribuan seperti hari ini. Itu karena satu kata ini, korban atau sacrifice. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadikan korban adalah gaya hidup. Berikan yang langka, berikan yang berharga, berikan yang bahkan ada di hati. Itulah korban. Nah, ya tidak selalu berbentuk harta benda, tapi bisa pikiran kita, bisa waktu kita, bahkan emosi. Kita lagi banyak masalah harus pikirin masalah orang. Kita lagi perlu didoakan, malah mendoakan orang lain. Itulah korban. Ya, itulah korban. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang mau menjadikan korban sebagai gaya hidup? Memberikan yang langka, yang berharga, dan yang ada di hatimu. Ya, tidak selalu uang, tapi bisa waktu, bisa tenaga, bisa pikiran dan emosi kita. Dan jadi mari sama-sama kita saksikan betapa akan ada banyak terobosan dan mujizat terjadi dalam hidupmu. Oke? Setiap Bapak Ibu Saudara yang mau mengambil korban sebagai gaya hidup, taruh tangan kananmu di dada. Dimanapun kau ada, taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa untukmu. Bapak hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanan di dada. Kami percaya bahwa ketika kami menaruhkan korban di atas mezbah, maka api langit boleh turun dalam hidup kami. Boleh ada kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kami. Mujizat boleh terjadi. Segala pergumulan yang kami doakan itu boleh mulai ada pintu-pintu yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami mau menjadikan korban sebagai gaya hidup kami.
Ya, sacrifice adalah gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami mau melihat mujizat Tuhan dan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. God bless you. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan teman-teman, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Berikut ada beberapa pengumuman dari BIC. Yang pertama nih, untuk seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC. Jadinya teman-teman jangan lupa nih follow, ada Instagram, ada YouTube-nya, serta ada Facebook-nya. Yang kedua, untuk kegiatan pertemuan Komsel secara fisik masih diliburkan. Jadi yang kegiatan-kegiatan secara fisik, mau Komsel, ibadah BIC masih diliburkan, masih online. Oke, yang ketiga, jadwal doa puasa BIC setiap hari Selasa dimulai Senin pukul 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Terus buat teman-teman nih yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi teman-teman di bawah ini. Ada Sansan, ada Angin, dan Devina. Dan untuk yang terakhir, teman-teman tetap dijaga social distancing-nya, tetap jaga kebersihannya, tetap pakai masker kemanapun teman-teman berada, dan jangan lupa jaga kebersihan. Oke teman-teman, kita sama-sama akhiri ibadah ini, kita sama-sama menaikkan pujian kita. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, Bapakku percaya rancangan-Mu indah Tuhan, rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Rekan-rekan BIC, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa terima kasih, Engkau juga yang memberkati ya Bapa, hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati di mana dia berada. Engkau juga memberkati Bapak pemimpin BIC, Bapak Beni Hira. Engkau juga memberkati Bapak seluruh anak-anak BIC Bapak. Engkau juga yang memberkati dalam keluarga mereka, dalam kesehatan mereka, Engkau juga memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.